Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bu Baba ya. Nah, kali ini aku mau cerita tentang pekerjaan di Jepang ya, peluang pekerjaan di Jepang. Nah, kebetulan aku sendiri udah di Jepang itu udah mau jalan 7 tahun dan sedikit banyak adalah ya pengalaman ataupun sesuatu hal tentang peluang kerja di Jepang gitu dan aku pengen sharing ke teman-teman gini karena emang di Indonesia pada saat ini memang untuk lapangan pekerjaan itu sangat terbatas ya, sedangkan para pencari pekerja atau tenaga kerja itu sangat banyak sekali, jadi untuk peluang kerjanya itu bisa dikatakan sangat tipis ya guys. Nah, hal ini itu berbeda terbalik dengan keadaan atau kondisi di Jepang yang saat ini sedang depopulasi atau kekurangan tenaga kerja, kekurangan penduduk. Jadi karena memang penduduk Jepang itu sudah kebanyakan itu adalah lansia dan anak-anak mudanya itu juga mereka kebanyakan tidak menikah, jadi mengalami depopulasi atau kekurangan penduduk dan pada akhirnya itu pemerintahan di Jepang itu mereka melakukan kerjasama diplomasi antara Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia untuk pengiriman tenaga kerja. Hal ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang ada di Indonesia itu untuk mencari peluang pekerjaan yang ada di Jepang. Gitu ya guys ya. Nah, oke, teman-teman, gimana sih caranya untuk kita itu bisa kerja di Jepang? Nah, itu meskipun kalian itu punya ijazah SMA ataupun kuliah, itu kalian punya kesempatan untuk bekerja di sana. Dengan caranya gimana? Nah, kebetulan ini pemerintahan di Jepang itu mengadakan program ya. Yang pertama itu yang teman-teman udah pada tahu, yaitu kayak program magang itu ya selama 3 tahun. Jadi teman-teman itu bisa menggunakan visa magang dengan cara ya mendaftar di LPK terdekat gitu ya. Nah, teman-teman untuk kalau mendaftar di LPK itu tuh kalian juga harus hati-hati karena memang banyak sekali LPK atau penipuan LPK ya, maksudnya banyak juga kasus yang memang banyak teman-teman yang udah kayak membayar banyak tapi ternyata dijanjikan untuk berangkat tapi tidak jadi seperti itu. Kan juga kalau ingin mencari LPK itu harus LPK yang dia terdaftar di Desnaker ya, di Depnaker ya, jadi memang bukan legal gitu. Kalaupun ada apa-apa pun itu bisa dihukumkan atau dilegalkan gitu. Nah, kedua itu adalah program EPA, atau kalau misalnya teman-teman ini udah punya lulusan memang lulusan sarjana perawat atau D3 perawat, kalian bisa ikut program magang dari program magang dari pemerintah, jadi J2J ya, dan ini gratis karena memang J2J dari government to government, dan itu kalian bisa kerja di Jepang itu jadi kangoshi ataupun perawat di rumah sakit medis gitu ya, atau kaigo atau perawat lansia gitu guys. Nah, sekarang yang lagi banyak banget dicari teman-teman tenaga kerja di Indonesia adalah TG atau Tokutegino. Jadi memang ini program dari pemerintah, ada banyak sekali bidang ya, dari bidang pertanian, pengolahan makanan, dari bidang kaigo atau perawat lansia itu, kemudian dari pengelesan, terus di daerah pembangunan, terus di sektor peternakan, terus di manufaktur, itu banyak. Nah, teman-teman, itu kalian bisa daftar program Tokutegino. Nah, caranya gimana? Nah, untuk teman-teman yang istilahnya punya dana yang minim ya, menurut aku sih caranya seperti ini guys. Cari dulu sertifikat JLPT. Cari dulu JLPT. Kalau kalian udah punya JLPT, nah minimal N4 ya. Kalau udah punya JLPT, kalian ikut SSW tes itu ya. Kalau mau Tokutegino itu memang harus ada tes keahliannya, dan itu tesnya itu ada bahasa Indonesianya. Kalian
kalau sudah punya sertifikat JLPT minimal N4, itu kalian juga harus tes SSB ya, tes keahlian di bidang masing-masing. Itu kayak bidang makanan ataupun apa yang pengen kalian ambil kesempatannya, seperti itu. Jadi tes SSB pun ini juga ada latihan tryoutnya, ada soal-soalnya. Kalian bisa gabung di grup di FB ataupun pokoknya rajin-rajin aja deh cari ini grup-grup itu pemagang ataupun toko Tegino Jepang gitu. Di Facebook juga banyak. Kalian juga bisa searching di TikTok, itu juga banyak. Nanti ada latihan-latihan soal yang bisa kalian gunakan. Dan ini gratis guys aksesnya. Nah, kalau kalian udah punya JLPT dan SSB, nanti kalian itu nggak usah ke LPK gitu. Jadi nggak usah buang duit banyak gitu untuk sekolah di LPK. Jadi kalian bisa ikut untuk langsung cari SO atau sending organizer-nya. Untuk cari SO-nya itu seperti apa, Kak? Nah, untuk cari SO-nya itu kalau udah punya kedua sertifikat tersebut, sertifikat JLPT atau bahasa dan sertifikat kelulusan untuk bidang tersebut, itu kalian itu bisa ikut LPK tapi nggak usah ikut kelas bahasanya gitu, karena kalian udah punya sertifikat. Kalian tinggal ikut interview aja, dari peluang pekerjaan yang ada gitu ya, tinggal interview. Nah, kalau misal diterima nanti kalian bisa langsung berangkat. Untuk pemberangkatannya itu juga nggak banyak makan duit kalau kita kayak magang dari awal gitu kan. Kayak kan kebanyakan yang aku dengar itu banyak yang sampai habis sampai 50 juta 60 juta, itu kan ya Allah banyak banget itu duitnya gitu kan. Dan aku tuh kayak kasihan gitu, kayak teman-teman yang di Indonesia tuh mereka cari kerjaan di negeri sendiri aja udah susah. Nanti mau kesini kebanyakan ada orang tua yang sampai ngejual tanah, ngejual rumah ataupun apapun untuk diusahakan supaya anaknya itu punya kesempatan. Nah, kalau sampai ada yang sampai ketipu, itu kan ya Allah, astagfirullah, nauzubillah ya. Jangan sampai teman-teman itu tertipu. Jadi harus hati-hati. Sebutkan magang, terus EPA atau keperawatan dari G2G, government to government, terus Toko Tegino itu ya. Nah, itu di Toko Tegino itu ada triknya supaya kalian tuh nggak keluar banyak duit. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah visa kerja, yang benar-benar kerja kayak engineer, emang benar-benar status kalian itu seperti tenaga ahli yang memiliki kemampuan untuk kerja di kantor ataupun di kayak di laboratorium kayak seperti itu. Nah, kalau aku sendiri itu kerja di laboratorium guys. Kerja itu syaratnya apa sih? Nah, kalau visa kerja engineer itu kalian itu harus lulus S1 atau D3 dulu gitu ya. Jadi kerjanya juga harus sesuai bidang yang kalian pelajari pada saat kuliah gitu guys. Untuk visa engineer ini macam-macam ya, bisa lewat LPK atau kalian bisa mandiri atau bisa cari di job biasanya ada ya di job job seeker gitu ya, kayak di Indeed ataupun di pameran-pameran job gitu ya, kayak misal engineer itu yang penting kalian itu punya perusahaan yang bertanggung jawab atau perusahaan yang sebagai sponsor kalian gitu untuk ngurusin visa kalian di Jepang gitu guys. Punya perusahaan yang mau bertanggung jawab, kalian itu enak, tinggal semuanya untuk visa, kemudian paspor itu bisa diurus sendiri, berangkat bisa beli tiket sendiri atau dibeliin perusahaan, itu tergantung sama perusahaannya ya. Emang untuk visa engineer ini agak sedikit susah ya, karena memang membutuhkan skill dan persyaratan yang lebih kompleks daripada pekerjaan atau visa-visa yang sebelumnya. Cuman memang kalau engineer ini masa tinggal atau masa kerjaan di Jepang itu tidak terbatas. Misal magang tadi kan maksimal 3 tahun. Nah, kalau TG itu maksimal 5 tahun. Nah, kalau engineer itu dalam masa yang tidak terbatas. Itu ya guys ya, cara kerja di Jepang yang aku jelaskan. Nah, untuk tipsnya itu yaitu kalian emang harus punya sertifikat bahasa dulu yang paling gampang ya, supaya nanti kalian nggak
banyak, keluar banyak duit. Jadi sebenarnya LJLPT itu bisa dipelajari secara otodidak ya, bahasa Jepang itu. Nah terus kalian tuh juga bisa join grup yang memang gratis. Grup Kaiwa juga ada. Aku sebenarnya banyak banget ya grup-grup rekomendasi yang bisa kalian ikutin gitu ya di untuk bisa belajar bahasa Jepang. Di TikTok juga sekarang itu banyak banget. Kalau yang Toku Tegino itu yang penting juga kalian harus punya SSW atau sertifikat keahlian itu sendiri di bidang kalian masing-masing yang pengen kalian ambil gitu ya guys ya, supaya kalian nggak keluar banyak duit untuk belajar bahasa Jepang di LPK, karena memang saat ini untuk belajar biaya di LPK itu luar biasa mahal sekali ya, sampai menguras kantong beneran kalau kita nggak cerdik-cerdik cari tahu gimana caranya. Jadi akan habis duit kita, serius. Kalau kalian punya pertanyaan itu kalian bisa isi di kolom komentar ya. Dan nanti kalau ada apa, sebenarnya aku punya juga LPK rekomendasi yang bisa kalian itu untuk daftar gitu, tapi aku nggak bisa nyebutin di video ya, nanti kalian bisa komentar aja. Terima kasih, semuanya jika bermanfaat silahkan ini share ke teman kalian ya. Sehat selalu.